Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, puja dan puji kita tujukan kepada Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada pemimpin kita Habibuna al-A'zam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan salawat kita, dengan kecintaan kita, dengan mencontohnya kita kepada ibadahnya beliau, kita minta kepada Allah agar suatu saat nanti kita semua bisa dikumpulkan bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua yang hadir tanpa terkecuali kita bisa punya kesempatan untuk bisa berziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibadah Allah, langsung saja mengingat waktu yang cukup singkat. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam Islam itu ada dua jenis dosa. Yang pertama adalah dosa yang kecil, yang kedua adalah dosa yang besar. Kita ini biasanya lebih menjaga dari dosa yang mana? Yang kecil apa yang besar? Besar. Kalau yang kecil, ya kadang-kadang keceplosan. Dosa kecil dari mana? Ya banyak. Bapak, nggak usah bapak, saya deh. Dari rumah mau ke sini, mungkin dosa yang saya hasilkan lewat mata saya itu banyak, karena kebanyakan laki-laki kan dosanya dari mata kita. Ketemu pemandangan yang diharamkan oleh agama, kita kebanyakan ngelengos apa tambah melotot. Misal antum jalan ke mall, kemudian ketemu perempuan pakai rok pendek, pakai baju tank top belahan terbuka. Itu kebanyakan kita melengos apa tambah penasaran melototin? Tuh yang jawab ibu-ibu. Kenapa ibu boleh jawab? Karena bapak-bapak jawabnya malu. Mau dibilang iya takut ketahuan. Ya memang ya seperti itulah kita. Dosa kecil kita tuh banyak. Ya, kalau perempuan dosanya beda dia. Dia kebanyakan dosanya di mulut dia. Ya, kalau buat ngomongin orang, paling jago dia. Baik, nah dosa-dosa kecil ini mungkin karena kita anggap dosa kecil, jadi kita nggak terlalu menjaganya. Tapi subhanallah, Allah jadikan banyak amalan, Allah jadikan banyak yang namanya ibadah-ibadah yang bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Termasuk salah satunya adalah dengan kita hadir di majelis-majelis taklim kayak begini, itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Yang mudah-mudahan selesai majelis Allah hapuskan semua dosa kita. Baik. Nah, sekarang kita bicara dosa yang besar nih, yang suka kita jaga. Apa aja sih dosa besar itu? Yang pertama tentu syirik, menyekutukan Allah. Kita paham tuh. Ya, mudah-mudahan kita nggak ada yang demikian. Apalagi ngebunuh itu termasuk dosa yang besar. Bahkan man qatala mu'minan muta'ammidan faka'annama qatala an-nasa jami'an. Dijelaskan barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, itu diumpamakan seakan-akan dia membunuh semua manusia yang ada. Dan kita ngejaga itu. Saya husnudzon dari semua yang hadir, ada yang punya niat jadi pembunuh? Ada? Gak ada. Kita nggak mau kayak begitu. Apalagi dosa besar, zina dosanya besar. Tapi kalau saya siang ini saya ngomong kepada bapak, Pak, bapak mau nggak berzina? Mau nggak? Nggak mau. Saya modalin deh, saya modalin. Mau nggak? Nggak mau juga. Kenapa kita nggak mau? Karena kita tahu dosanya gede. Tapi nggak sedikit umat Islam yang lupa
ternyata besarnya dosa membunuh dan berzina dan lain sebagainya itu bisa dikalahkan dengan dosa yang ternyata halnya itu dekat dengan kita dan gak mustahil pernah kita lakukan. Apa amalnya Habib yang dosanya lebih besar dibandingkan dengan membunuh dan zina yang pernah kita lakuin? Dijelaskan di sini termasuk oleh para alim ulama, yakni termasuk dosa yang lebih besar dibandingkan dengan membunuh dan berzina adalah meninggalkan sholat secara sengaja. Saya tanya, di sini ada nggak yang pernah ninggalin sholat secara sengaja? Nggak ada? Alhamdulillah. Nggak adanya itu mungkin artinya nggak ada yang mau ngaku kan? Udah jujur aja udah. Kita semua punya pengalaman begitu kok. Dan ternyata itu banyak. Dan mungkin saat ini hal yang paling gampang yang mencakup dosa lebih besar dibandingkan dengan membunuh dan berzina yang suka kita tinggalin adalah meninggalkan sholat. Umat Islam itu saat ini cuma karena kesibukan berapa banyak yang dia tinggalkan sholatnya. Ente kenapa nggak sholat? Anda lagi sibuk, kerjaan Anda nggak bisa ditinggal. Kalau saya nggak pernah percaya dengan alasan itu. Ente bukan sibuk, ente malas. Sibuk itu cuma alasan kamuflase untuk menutupi kemalasan kita. Kenapa begitu Habib? Kok nggak mau di ngertiin saya sibuk? Contoh begini, abang lagi banyak kerjaannya bang, ya. Kerjaan padat banget. Diajak sholat, entar deh, sampai akhirnya ketinggalan sholat kita. Alasannya apa? Sibuk. Sekarang saya tanya, di saat antum dalam kerjaan penuh ya padat seperti itu, tiba-tiba datang makhluk Allah yang namanya kebelet. Pertanyaannya, itu kerjaan ditinggal nggak? Apalagi kebelet buang air besar nih, udah di ujung tanduk, kerjaan lagi tanggung-tanggungnya dan lagi padat-padatnya. Saya tanya, antum yang lagi sibuk saat itu, mohon maaf, memilih untuk buang air besar di tempat atau antum tinggal kerjaan pergi ke toilet? Ternyata kita bisa. Sesibuk-sibuknya kita, begitu adat kebelet kita tinggalin kok. Saya belum pernah ketemu perasaan dapat cerita orang kantor seumuran bapak tiba-tiba ngompol karena sibuk kerja. Jadi ternyata kita ini suka bikin alasan untuk meninggalkan apa yang Allah perintahkan buat kita. Padahal kita tahu Pak, kita senantiasa minta pertolongan sama Allah. Kita minta bantuan Allah. Setiap hari kita minta supaya dapat rezeki daripada Allah. Begitu dapat kita ucapkan Alhamdulillah. Tapi Allah yang kita akui bisa ngebantuin kita, bisa kasih kita rezeki. Allah kasih kewajiban buat kita, kemudian kita tinggalin begitu aja. Apa pantas kita sebagai hamba Allah kayak begitu? Bapak digaji oleh company, otomatis kewajiban Bapak adalah menuruti setiap kebijakan yang ada di company tersebut. Dan kita mau. Kenapa sama Allah kita nggak begitu? Padahal setiap dapat rezeki kita ucapkan Alhamdulillah. Ada jamaah perempuan nggak sih? Ada bu? Bu, kalau saya ajak ibu habis ini makan siang mau nggak? Setelah kita ngaji, kita makan siang sama-sama. Tapi lauknya daging ayam cuma udah bangke. Nggak mau. Kita nggak mau. Tapi ada satu hukuman dalam Islam yang mohon maaf dinisbatkan buat kita, itu bukan cuma makan daging bangke hewan, tapi daging bangke manusia, dan manusia itu adalah saudara kita sendiri. Apa amalnya? Ghibah. Coba tanya emak-emak, pernah ngeghibah nggak dia? Yang jawab bapak-bapak sekarang, sering. Ini kayaknya main balas-balasan di sini nih. Iya. Jadi jangan Pak, artinya kenapa sih sholat kita itu kita tinggalin? Enggak, sholat itu enggak ganggu kesibukan kita. Saya menekankan ini karena kata Allah, ista'inu bis-sabri was-salah. Kalau kita mau dapat pertolongan Allah, dua yang Allah minta, sabar sama sholat. Nah sekarang kalau sholat aja udah kita tinggalin,
Bagaimana Allah mau bantu kita? Bagaimana kita mau dekat sama Allah? Sementara sholat itu adalah komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nanti di yaumil qiyamah, yang akan Allah hisab pertama kali dari semua yang namanya amal ibadah kita adalah sholat kita. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Ya. Nah, lantas bagaimana nih supaya sholat kita baik? Tentu kita harus paham fikihnya. Saya sedikit menjelaskan hal yang biasa terjadi di tengah-tengah kita. Termasuk tadi itu. Niat saya mau ngasih tahu beliau udah nggak ada kayaknya. Beliau udah nggak ada. Yang pertama, apa yang biasa terjadi saat kita sholat? MC suka ngumumin tuh, khususnya Jumat, untuk tidak mengganggu ketenangan sholat dan juga ketenangan khutbah. Mohon yang bawa handphone tolong dimati. Betul? Betul Pak? Salah. Kalimatnya salah. Tolong yang bawa handphone dimatikan. Pembunuhan massal di masjid tuh. Yang bawa handphone mati semua habis itu. Yang suruh matiin yang bawa bukan handphonenya. Ya, awas jangan salah ngucap. Baik. Kenapa begitu? Karena banyak kejadian kayak kemarin. Kemarin itu saya ngisi di mana ya? Begitu pas sholat ada handphone bunyi. Dan kita maklumi karena kadang-kadang kita suka lupa. Saya juga suka lupa. Yang saya ingin jelaskan, kalau handphone Bapak bunyi di saat Bapak sholat, terus bagaimana? Jangan didiemin. Matiin. Meskipun dalam keadaan sholat. Boleh. Kalau didiemin Pak, seandainya yang nelfon itu dianggap penting, dia nggak tahu kita sholat kita sholat jamaah, ditelepon terus kalau lagunya cuma tangtung doang sih mending. Kalau dangdut, terus masjid dangdutan modalnya, matiin. Karena saya paham, sebagaimana saya itu tahu tombol mana yang harus saya pencet di handphone saya untuk mematikan telepon tanpa saya lihat telepon saya. Dan semua insya Allah paham, kan begitu ya? Karena kan kita kemana-mana bawa handphone saat ini, khususnya para suami. Para suami kebanyakan masih mending ketinggalan dompet dibanding ketinggalan handphone. Ketinggalan dompet cuek, lo cek dah, duitnya kagak ada. Ketinggalan handphone, oh deg-degan itu, jantungan dia. Cek WA katanya. Cek WA katanya. Makanya gak usah sosokan cek khodam, cek WA pasangan dulu. Ya. Baik, kawan. Kita kembali dalam pokok pembahasan. Artinya kan begitu. Jadi kalau handphone kita sholat, Allahu Akbar, kemudian bunyi, udah matiin aja. Dan itu masih terhitung dalam satu gerakan menurut madhab al-Imam Syafi'i. Madhab Syafi'i itu yang bikin batal sholat kita, seandainya dalam satu gerakan, kemudian kita bergerak 3 kali atau lebih, itu batal. Salah harakat mutawaliyat, 3 kali berturut, itu batal sholat kita, apalagi lebih. Selama sholat Habib, enggak. Setiap satu gerakan sholat. Jadi Bapak begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu Bapak punya kesempatan untuk bergerak 2 kali. Jadi kalau Bapak ada telepon masuk, udah angkat, matiin aja. Itu hitungannya sekali. Ditelepon lagi, matiin lagi 2 kali. Masih telepon juga, mau nggak mau, tunggu. Begitu Bapak ruku, itu yang tadi 2 gerakan sudah hilang tuh. Berlaku 2 lagi. Masih telepon juga, Bapak boleh angkat teleponnya dan boleh ngomong 1 kata. Apa yang diomongin? Angkat teleponnya kalau dia masih telepon, ucapin Subhanallah. Mudah-mudahan yang telepon tahu, oh temen gue lagi sholat. Yang repot, dia nggak tahu. Udah diangkat Subhanallah, masih telepon juga. Yang ditelepon emosian, dia angkat akhirnya. Lagi sholat, bawel amat sih, akhirnya batal sholat dia.
batal sholat dia udah. Ya, sama juga kayak model, mohon maaf nih, ibu-ibu mungkin kalau ibu-ibu sama handphone jauh udah susah, dia suka naruh di tas, kalau kita di kantong. Nah ibu kalau gatel lagi sholat nggak apa-apa digaruk. Misal Allah Akbar gatel pipi, garuk aja. Sampai kapan? Sampai gatelnya hilang. Karena sekali garukan begini dihitungnya cuma satu nih, nggak dihitung 2, 3, 4, satu kali nih, sampai gatelnya hilang. Sudah balik lagi. Kemudian habis itu mohon maaf gatal lagi. Di mana? Di paha. Ya udah garuk lagi sampai hilang. Itu hitungannya 2. Kemudian mohon maaf gatal lagi, tahan. Begitu ruku di tempat yang gatal tadi, ibu boleh garuk lagi sampai hilang. Nggak taunya gatal lagi. Saran saya, habis sholat ibu ke dokter dah. Kayak tau badan gatalnya sebadan modelnya. Ya. Jadi itu harus diperhatiin ya kawan, supaya sholat kita jadi baik. Nah tadi begitu saya sampai, ada salah satu jamaah kita, ya masya Allah, enggak, beliau kita husnudon, beliau dalam keadaan lupa. Tadi saya mau ingetin ke beliau waktu sholat. Apa yang biasa kita perbuat? Awas, perhatiin aurat laki-laki dalam keadaan sholat. Auratul rajuli fi sholat ma baina surah wa rukbah. Auratnya laki-laki dalam sholat itu antara pusar sama apa? Sama mana? Dari udel sampai mana? Dengkul. Itu mesti ketutup. Ya. Nah inilah salah satunya kenapa kita ngaji nggak cukup cuma pakai ilmu pasti doang, tapi mesti pakai adab. Karena kalau cuma pakai ilmu doang, nggak pakai adab, sholat kita pun nggak sopan. Patokannya dalam sholat, Allah terima sholat kita seandainya kalau udelnya laki-laki, kemudian dengkulnya laki-laki ketutup, dia pakai apapun buat sholat, maka sah sholatnya. Pertanyaannya, jadi kalau besok bapak sholat pakai you can see, yang keteknya kelihatan, kemudian pakai celana 7/8, bapak sholat di masjid, sah nggak sholatnya? Sah. Bicara sah, sah. Tapi kalau bicara adab, pantas nggak? Nggak pantas. Nggak pantas. Makanya ilmu harus diikuti dengan adab. Bagaimana kita ngadap Allah kayak begitu? Ngadep bos aja nggak berani. Coba aja bapak begitu besok. Masuk kantor, pakai you can see, pakai celana pendek yang nutupin dengkul. Kalau ditanya, kenapa begitu pakaiannya? Sholat aja boleh, masa ngantor nggak boleh? Coba aja begitu. Insya Allah pecat. Ya kan begitu kan? Ya. Nah, kebanyakan yang saya perhatiin, khusus anak-anak muda nih. Ini ada Gen Z nih, anak-anak SMA nih. Luar biasa, anak SMA demen ngaji. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh semuanya. Amin ya Rabbal. Apa yang suka saya temuin? Ada beberapa daripada kita yang kalau sholat itu suka pakai kaos. Udah gitu kaosnya model kayak jangkis, yang kaosnya itu tidak lebih daripada pinggangnya dia, kan begitu ya? Ya. Makanya dari adab-adabnya kita, kalau pakai kaos itu sholat pakai kaos yang panjang. Yang kedua, kalau bisa pakai pakaian sholat yang baik. Yang ketiga, kalau bisa, kalau terpaksa pakai kaos, jangan kaos yang banyak tulisannya. Kesian yang di belakang ente. Sholat tinggal khusyuk dia baca di kaos ente. Termasuk, ini ada nggak sini? Oh, itu ada. Termasuk di masjid-masjid tuh. Saya lebih setuju kalau masjid tuh majang tulisan itu, kalau emang mau dipajang di depan, waktu sholat jam sekian, apalagi model LED tuh, yang pakai running text. Coba diatur supaya pas lagi sholat itu mati. Karena penyakit kita, ini mata gampang ngeliat sesuatu yang eye catching bawaannya. Begitu sholat, itu running text jalan, tiba-tiba imamnya baca surahnya panjang, jangan kaget tuh. Jamaah nggak hafal surah, apal tulisan di atas.
Dia perhatiin tuh tulisan, sholatlah yang baik, kan begitu model kita. Ya, karena kita ini belum terbiasa untuk sholat mendengar bacaan surah yang panjang. Karena begitu panjang, imam kemana, otak kita kemana. Udah pernah ngalamin belum, Pak? Sholat kita berapa lama, Pak? Pernah Bapak sholat zuhur sampai setengah jam? Pernah. Kita nggak usah sholat model kayak di Mekah Madinah, satu sholat bisa 10 menit. Yang cuma 4 rakaat. Taraweh aja, yang 23, kalau lebih dari setengah jam, imam diomelin. Oh, DKM habis itu. Siapa sih yang undang tuh imam? Lama amat. Kan model kita begitu kalau sholat. Ya. Sholat kita cuma satu, semakin cepat semakin senang. Betul, Pak. Tarawih itu kan yang benar 23 betul, 11 betul, Pak. Dua-duanya boleh. Kalau saya kasih opsi ke Bapak, enakan mana? 11 apa 23? Kalau buat tarawih, 23 apa 11? 11, otomatis kebanyakan 11. Baik. Baik, ahsan. Saya nggak 23. Tapi kebanyakan pasti baik. Misal nih, dibikin 2 lokasi di sini. Yang di masjid 23, yang di lapangan 11. Kira-kira kebanyakan mana jamaahnya? Masjid sama lapangan? Lapangan. Ternyata begitu sampai di lapangan, MC mengumumkan, tarawih kita malam ini 11 rakaat plus witir, tapi 1 malam 1 juz. Saya tanya, tetap di lapangan pindah ke masjid? Nah, kan sengkek modelnya kan? Kenapa begitu? Ya karena kita fokusnya bukan cuma rakaatnya, yang penting yang cepat yang mana? Ya, jangan ya ikhwan. Nah, yang saya perhatiin, kalau juga kaosnya kelewat pendek, yang dikhawatirkan begitu dia ruku, maka kaos itu akan keangkat. Itu cuma ruku. Bagaimana kalau sujud? Bukan cuma kaosnya keangkat, celengannya kelihatan. Pengen ditendang anak orang. Bagaimana hukumnya Habib kalau begitu? Tayyib, mereka yang dalam keadaan sholat sedemikian, maka batal sholatnya, tapi tidak batal wudhunya. Awas, sholatnya batal, wudhunya nggak batal. Terus bagaimana? Ya bisa kita deh kalau begitu. Jangan kita sholat menyebabkan sesuatu yang sampai terbuka aurat kita. Makanya alhamdulillah sekarang banyak di mall-mall itu disiapin tuh yang namanya apa, model kayak rompi ya, digantung-gantungin tuh. Kalau ada yang sholat pakai kaos, dia tinggal pakai itu rompinya panjang melebihi pantatnya supaya terjaga auratnya. Ya, nah itu mesti diperhatiin tuh. Nah kalau bapak satu ketika pakai itu, jangan lupa dibalikin, jangan keceplosan, pakai bawa pulang. Ya, ya. Kenapa begitu Habib? Kenapa penting itu sholat? Ya karena memang sholat itu kuncinya kita. Bahkan ketika dikumandangkan azan sama Allah, mohon maaf, dikumandangkan azan untuk kita memanggil yang namanya sholat, hayya 'alas salati, hayya 'alal salat. Sudah diajak kita, ayo sholat. Habis sholat bagaimana? Hayya 'alal falah, maka kita akan mendapatkan kemenangan. Allah udah kasih jalannya kok. Cuma kita banyak yang ninggalin. Jadi jangan cuma salahkan Allah lagi. Allah nggak bisa disalahin, kita yang salah. Kita yang salah. Padahal mohon maaf Pak, kalau kita bicara sholat, sebagaimana kisah daripada mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu awal turun sholat itu berapa kali? Kalau ada masih paham, berapa kali? 50 kali. Perintah sholat awalnya 50 kali. Tapi daripada cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita semua, Nabi Muhammad yang minta sama Allah, jangan sampai 50 kali.
Mungkin kalau pakai bahasa kita ngomongnya, ya Allah jangan 50 kali dah. Bocah jasa marga kagak bakal kuat. Bayangin Pak, 50 kali Pak. Nah kita aja yang 5 aja susah kadang-kadang. Apalagi 50 kali. Kalau seandainya gitu, ditetapkan betul-betul 50 kali, modal kayak gitu ya Pak, nggak bisa mancing. Ya lo nggak percaya, bagaimana mau mancing? Lempar kail, azan. Betot dikit, azan. Nah merengos kok ikan. Ada yang mancing? Ada yang mancing sini? Ada. Saya itu banyak belajar sama orang mancing. Serius. Orang mancing itu pertama, orang yang tidak pernah kenal putus asa. Sabar. Minggu ini dia mancing dari pagi sampai sore nggak dapat sama sekali. Saya tanya, minggu depan tetap mancing nggak? Nggak putus asa dia. Minggu ini mancing, pulang nggak ada hasil, bini ngomel. Minggu depan tetap mancing nggak? Kuat mentalnya dia. Yang pertama, yang kedua, orang mancing itu orang yang paling istiqomah. Serius bang, saya belajar dengan orang mancing. Orang mancing itu orang yang paling istiqomah dalam hal duduk. Ya nggak percaya, maju nyemplung dia. Orang mancing itu istiqomah duduknya, anteng aja dia. Mau duduk berapa jam kayak anteng aja. Saya nggak pernah ketemu orang mancing jalan-jalan, lu catwalk. Udah gitu mohon maaf, bangku yang dipakai buat duduk nggak ada yang spesial. Bangku pemancing nggak ada, paling top bangku Metro Mini. Kalau mau empuk bekas ban, nggak ada yang mancing pakai sofa. Ada pakai sofa bang mancing. Lo mancing pakai kondangan pakai sofa. Tapi hebatnya, mohon maaf, hebatnya itu pantat bisa duduk berjam-jam. Coba bawa ke pengajian. Suruh duduk tuh pantat di pengajian. 5 menit duduk, 17 kali goyang bawaannya. Panas. Sama juga. Kayak kita baca handphone nih. Berapa jam dalam satu hari kita baca handphone? Ada 2 jam, 3 jam? Lebih. Pertanyaannya, dalam satu hari berapa jam kita baca Quran? Ayo. Ada 1 jam? Setengah jam? 10 menit? Nggak baca sama sekali? Banyak. Kenapa begitu? Karena kita nggak tahan kalau baca Quran. Penyakit kita semua sama. Kalau baca Quran cuma 1 penyakitnya. Bacanya 2 halaman, nguapnya 30 kali. Itu kalau baca Quran tuh. Kadang-kadang baca sampai ada yang nangis, Masya Allah. Saya pikir memang menghayati, enggak, kebanyakan nguap. Ya. Jadi jangan ya, ikhwan. Nah, artinya perbaiki sholat kita supaya Allah jaga hidup kita. Di saat kita sholat, kita menghadap sama Allah. Sudah, fokus saja udah. Makanya hal-hal yang bisa mengganggu sholat kita, tinggalin dulu. Yang bisa bikin kita nggak fokus, tinggalin dulu. Ini kadang-kadang kita jasad kita sholat, tapi otak kita kemana-mana. Yang sedih Pak. Umat Islam itu bisa ke-distract sholatnya tanpa diganggu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itu yang sholat dia, yang ngomong dalam hati dia. Ini rakaat 2 apa 3 ya gue? Sampai begitu Pak. Sampai begitu keganggunya kita Pak. Padahal di saat kita menjalankan hal-hal yang sifatnya duniawi, kita bisa fokus. Kenapa sih sholat sampai kayak begitu? Makanya dalam satu keterangan dijelaskan, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman hadamaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Yang salatnya cakep, agamanya cakep. Yang salatnya berantakan, jangan tanya soal agamanya. Bahkan kata Allah, aqimis salah, inna salata tanha 'anil fahsya'i. Dirikan salat. Orang kalau mau lihat baik apa enggak, lihat salatnya dia. Lihat salatnya dia. Termasuk kita, Pak. Ya. Kita nggak usah ngomongin yang sunnah dulu deh. Kadang-kadang nggak usah ngomongin yang sunnah, yang wajib aja susah. Ini saya sering ngalamin, Jumatan. Mestinya Jakarta, Bekasi
yang mayoritas umat Islam paling banyak di dalamnya, ketika Jumatan jalanan lebih sepi. Kenapa? Karena umat Islam fokus di masjid. Tapi begitu Jumatan padat. Kenapa saya tahu? Karena saya rumah di Pulau Gebang. Kadang-kadang Jumatan tergantung panggilan, sampai di Kebun Jeruk dan segala macam. Itu berangkat dari rumah mesti jam 10-an. Mesti punya spare waktu sekitar 2 jam ketemu jam 12. Kalau enggak kejar Jumatnya. Ya. Makanya minta terus sama Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku penegaknya salat dan semua anak cucu keturunan. Baik. Dan saya husnudzon semua di sini adalah muqimus shalah, orang yang suka menjaga salatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kalau udah sholat jangan lupa ada satu amal yang afdal. Kata Nabi Muhammad ketika beliau ditanya ayyul amali afdal, amal apa yang paling utama? Menjawab Nabi Muhammad, as-salatu ala waqtiha. Sholat tepat waktu. Enak, Pak. Mohon maaf, di sini pernah ada yang pergi umrah belum? Coba kalau ada angkat tangan. Yang pernah pergi haji ada? Sudah ada? Sudah ya? Mudah-mudahan yang belum bisa pergi haji semua. Ya Bapak usia udah 30-40, jangan kalah sama yang 2 bulan udah pergi haji. Ya, baik. Ketika di Saudi, di Mekah Madinah, fokus jamaah umrah atau haji, nggak ada yang lain waktu sholat. Dan ternyata kita bisa kayak begitu. Saya kalau pergi umrah itu bawa jamaah itu ngebimbing, itu mohon maaf, nggak pernah ada jamaah yang ketika dia mau ke masjid itu setelah qomat, nggak ada. Jangankan setelah qomat, setelah azan aja jarang. Jam 12:30 zuhur, itu minimal jam 12 jalan ke masjid. Kita bisa kayak begitu sebetulnya. Tapi kenapa kita nggak bisa? Karena kita banyak meremehkan waktu sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Hati-hati. Kelemahan kita cuma satu, Pak. Kita ini jangankan sholat tepat waktu. Kadang-kadang sholat udah mepet-mepet waktu baru sholat. Kalau belum mepet azan berikutnya belum sholat kita. Nggak usah sama kerjaan, Pak. Nih khususnya nih yang masih suka, mohon maaf nih, main asap. Nih yang suka main asap masih nih. Temen udah baik sama kita. Yuk sholat yuk. Apa jawabannya? Nanggung. Kan bisa lo matiin. Susah amat sih. Medit amat modalnya merokok doang. Matiin dulu aja sholat, terusin lagi. Udah jangan tunjuk-tunjukkan. Sama semuanya. Iya, kan bisa, Pak. Susahnya apa sih? Zuhur jam 12, asar jam 3. Kalau belum jam 3 kurang 5, belum sembahyang dia. Nunggu mepet habis. Entar begitu udah mepet, akhirnya mohon maaf, semua cepet-cepet tuh. Al-ajalatu minasyaitan. Sesuatu yang tergesa-gesa adalah bagian daripada pekerjaan syaitan. Akhirnya karena waktu udah mepet, wudhu cepet-cepet, sholat juga cepet. Udah nggak nikmat, Pak. Begitu selesai sholat, waktu mepet, habis tahiyat salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba belum ngapa-ngapain, udah adzan lagi di masjid. Allahu akbar, Allahu akbar. Apa kata yang sholat? Subhanallah, waktu begitu cepat. Bukan waktunya cepat, lu PA. Pakai waktu cepat usahain. Ya, jangan, Pak, jangan. Di awal waktu insya Allah kalau di awal hidup kita jauh lebih tenang. Kenapa? Allah nggak mungkin mendustai kita semua. Allah nggak mungkin mendustai kita. Allah selalu menepati janjinya. Sholatlah kita sebelum gantian besok kita disolati. Ya, kalau udah disolatin ya udah nggak bisa apa-apa, Pak. Ya, nggak bisa apa-apa. Jangan sampai, mohon maaf nih, apa yang Bapak udah cari mati-matian di dunia, tapi Bapak nggak bawa sampai ke akhirat, rugi. Bapak kerja dari pagi sampai sore, pagi sampai malam, ngumpulin duit segitu banyak. Tiba-tiba begitu Bapak mati, duitnya Bapak tinggal, semua hasil Bapak tinggal, rugi, Pak.
Usahakan apa yang kita kerjakan di dunia itu senantiasa juga bisa kita bawa ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, jangan hanya mencari dan mengumpulkan sesuatu kemudian kita tinggal mati, tapi cari dan kumpulkan sesuatu itu yang bisa menjadi bekal kita buat nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ibadah sama Allah jangan ditinggal. Sedekah jangan ditinggal. Itulah tabungan-tabungan kita, ya. Makanya mudah-mudahan dengan apa yang kita hadir di majelis taklim ini, duduk di majelis ini, ya, hati kita semua masih terpaut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulannya juga, yuk belajar untuk kita meninggalkan sesuatu karena Allah. Bukan kita tinggalkan Allah karena sesuatu. Karena sesuatu yang kita tinggalkan karena Allah akan mendapatkan ganti yang lebih baik daripada sebelumnya. Tapi ketika kita meninggalkan Allah karena sesuatu, kita tidak akan mendapatkan manfaat kecuali hanya kebinasaan. Wal iyadu billah. Baik, sesuai dengan amanah cuma sampai jam 1, ada waktu sekitar 3 menit. Kalau masih ada yang mau bertanya silahkan, kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Ada yang mau nanya? Masalah apa aja silahkan. Mau masalah sholat, masalah wudhu. Nah, termasuk masalah wudhu nih, mumpung masih ada waktu. Wudhu diperhatiin Pak. Ada kaidah mengatakan begini. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tidaklah satu kewajiban itu menjadi sempurna kecuali kewajiban itu dibantu dengan kewajiban yang lain. Contoh, wudhu hukumnya apa? Wajib atau bukan? Wajib. Berarti kalau bapak sore-sore nggak punya wudhu, dosa dong. Menyeletuk aja sih modelnya. Wudhu hukumnya apa? Wudhu hukumnya nggak wajib. Tapi ketika wudhu dipakai buat sholat, maka hukumnya wajib. Terima kasih atas basa-basinya. Emang iya Pak. Saya kalau lagi ceramah dikasih makan, saya bilang basa-basi. Kenapa? Bagaimana ngunyahnya? Gas itu enak. Cuma masang kuping doang. Ya kita coba kalau makan. Assalamualaikum sambil ngunyah. Ada yang bilang gak sopan amat tuh Habib. Kalau udah tutup baru kasih. Baik. Jadi ada kaitan nih. Termasuk juga sebelumnya. Ini yang saya ingetin lagi nih. Kalau bicara kaidah tadi, sebelum wudhu ada yang namanya istinja. Makanya semua kitab fikih itu dimulai dengan bukan bab sholat, tapi bab taharah, bab bersuci. Itu yang paling penting dulu tuh. Karena kalau kita istinjanya nggak betul, wudhunya nggak sah. Wudhu nggak sah, otomatis juga yang namanya sholat nggak sah. Wudhu yang paling mesti diperhatiin, mohon maaf, istinja yang mesti diperhatiin adalah masalah cebok. Hati-hati. Apalagi mohon maaf nih buat kita yang laki-laki. Teknologi semakin modern, umat Islam semakin mendapat kesusahan. Maksudnya bagaimana Habib? Kalau antum ke mall-mall, kemudian antum kencing di urinal itu, yang berdiri itu, saya tanya, kalau zaman dulu kan model tekan airnya keluar. Kalau sekarang modelnya bagaimana? Sensor kan? Begitu kita datang, dia ngocor. Di tengah-tengah kita kencing, apalagi kalau kencingnya habis minum banyak deh. Di tengah-tengah kita kencing, dia mati. Kemudian nyala lagi kapan? Kalau sensor ngebaca, nggak ada orang di depannya. Pertanyaannya, kapan Bapak ceboknya? Ayo jawab. Geser. Berarti digeser kan? Sambil dipegang begitu kan? Ya apa nggak ribet loh? Ya kan begitu kan? Nah, kalau buat yang paham, kalau buat yang buat apik, dia akan geser Pak. Dia akan miring Pak. Mudah-mudahan sampingnya kosong. Kalau sampingnya kan ketemu. Kalau sampingnya kan ketemu. Yang repot kalau samping geser, sini geser, nah beradu. Ya, kan digeser kan keluar. Baru kita bisa cebok. Nah tapi nggak sedikit anak-anak kita yang malas buat kayak begitu. Akhirnya dia nggak cebok. Bayangin Pak, kalau dia di mall dari siang sampai malam, berapa banyak sholat dia yang nggak sah habis itu? Cuma karena
Makanya yang paling aman kencing di dalam. Kencing di dalam paling aman. Karena sunnahnya juga sambil jongkok. Kemudian ada yang namanya istibrak. Tahu nggak istibrak? Ngedehem. Tapi ngedehem bukan dari sini, tapi dari sini nih. Supaya apa? Supaya nendang bekas-bekasnya. Tuh Islam ngejaga aja tuh. Ya. Makanya hati-hati Pak. Ini kadang-kadang kita model potongan bocah Bekasi kayak kebiasaan India sih modelnya. Nggak bisa ngeliat pohon sama tembok, menyender aja bawahnya. jangan. Baik, istrinya aja udah baik, naik wudhunya. Wudhu harus diperhatiin. Kenapa? Kalau wudhunya nggak sah, sholat juga nggak sah. Kuku-kuku kudu bersih. Semua mesti kebagian anggota-anggota wudhu. Kaki nih. Karena yang termasuk diperintahkan dalam wudhu, kaki itu bukan cuma disiram Pak, tapi digosok. Kenapa? Kaki kita ini paling dekat dengan kotoran. Sela-selanya digosok. Pernah nggak kayak begitu? Agak susah. Kenapa? Karena tempat wudhu kita kebanyakan berdiri, bukan duduk. Kalau di Mekah Madinah, setiap midoah, setiap tempat wudhu itu duduk. Jadi kalau buat gosok kaki gampang, kitanya sambil duduk. Kalau di sini sambil diri, ada yang gampang. Siapa? Yang langsing. Nah yang gemuk, dia mau gosok kaki sambil ngangkat kaki satu, yang ada gosok agak ngejengkang tuh hangusannya. Ya. Ya. Jadi itu masih benar. Termasuk juga nih, apa namanya, kalau pakai aksesoris buka, ribet amat sih, tinggal buka doang aja. Tahu segitu. Ini kadang-kadang umat Islam suka begitu sih. Kalau di lagi punya pakai aksesoris saja. Kenapa nggak dilepas? Nggak berani, Beb. Kenapa nggak berani? Ada isinya. Panggil lu. Cincin ada isinya. Iya, kok tahu batu isinya. Ya, nggak usah gitu-gituan. Ya. Jadi jaga istinja kita, jaga wudhu kita supaya semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebagai penutup, kenapa habis sholat kita masih baca doa bersama? Kenapa habis sholat kita masih ngucap astagfirullah? Supaya kita mendapatkan ampunan daripada Allah. Seandainya di tengah-tengah sholat kita masih banyak kekhilafan, makanya habis sholat jangan lantas jalan, doa dulu, nggak usah pelit sama doa. Lu cepet-cepet mau kemana sih? Assalamualaikum twing hilang. Kadang-kadang imam kesian, sholat jamaah, habis sholat jamaah pada kabur, begitu imam nengok nggak ada siapa-siapa di belakang. Jangan ya. Baik, mudah-mudahan Allah terima semua niat kita. Allah jadikan hidup kita senantiasa mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan ilmu kita bermanfaat, dan ya Allah wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidina. Amin. Allahumma ya hayyul Fatihah wa salli kalimatul Fatihah bi mu'jizatil Fatihah wa bimman unzilat 'alaihi suratul Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa arham kama rabbana shaghara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Da'wahum fiha wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Yang baik dari Allah, enggak baik dari saya pribadi. Hadza min fadli rabbi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi bil Mustafa balik